Shalom kekasih Tuhan, keluarga BMC dimanapun berada. Senang sekali hari ini tanggal 1 Juli kita boleh kembali bersaat teduh, dan hari ini kita akan masuk dalam tema yang baru, di mana tema gereja kita yaitu Grace. Di tahun ini visinya adalah presence, hadirat dan perkenanannya. Mari sama-sama sebelum kita belajar tentang grace yang daripada Tuhan atau kasih karunia, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa, hari yang Kau jadikan hari ini. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk menikmati lagi kehidupan ini. Kami tahu ada kasih dan pemeliharaan-Mu yang akan kami nikmati. Tapi sebelum kami melangkah sepanjang bulan ini atau mengakhiri akhir tahun ini, Tuhan, biarlah kami boleh mengerti tentang kebenaran-kebenaran yang harus kami mengerti. Urapan Roh Kudus turun di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekasih Tuhan, bicara tentang grace atau kasih karunia tentu adalah bicara tentang kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya kita akan belajar sepanjang bulan ini tentang bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kita akan membuka satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Dikatakan begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saya tambahkan lagi satu ayat lagi, yaitu Wahyu pasal 22 ayat yang ke-21. Jadi ini adalah kitab Wahyu pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Dikatakan begini, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kita lihat bagaimana kasih karunia itu sangat-sangat luar biasa. Dan kita tahu kalau kita bicara kasih karunia, itu bicara tentang bagaimana Allah rindukan kita kembali seperti rancangan Allah yang semula. Saya ulang, kasih karunia adalah salah satu proyek daripada Allah untuk mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula. Dan kita tahu bahwa dosa telah merusak segala apa yang baik yang ada dalam diri manusia. Dan tanpa campur tangan Allah, tanpa kemurahan hati Allah, tanpa kemurahan hatinya, maka kita tidak akan pernah bisa kembali ke dalam rancangan Allah yang semula. Itu sebabnya lewat karya penebusan menjadikan saudara dan saya milik Kristus. Dosa menjadikan kita hamba dosa, tapi keselamatan, penyalipan Kristus, kemurahan hati Allah, kasih Allah yang besar memampukan kita dan menjadikan kita milik Allah. Itu sebabnya di dalam kasih karunia Allah ini kita akan belajar bagaimana usaha-usaha Allah atau usaha-usaha Tuhan untuk mengembalikan kita kepada rancangan yang semula. Kita tahu bahwa Allah inginkan setiap manusia itu hidup seperti apa yang menjadi gambar Allah. Masih ingat bahwa Tuhan mau manusia memiliki gambar Allah yang jelas. Sehingga dengan memiliki gambar Allah yang jelas, manusia boleh bersekutu dengan Allah. Dan kalau manusia boleh bersekutu dengan Allah, maka manusia akan menemukan banyak rencana-rencana Allah yang luar biasa bagi manusia. Itu sebabnya dalam hari-hari ke depan kita akan belajar lebih jauh tentang kasih karunia. Tapi ingatlah, hari ini engkau yang telah diselamatkan lewat kasih karunia-Nya, engkau adalah anak-anak Allah. Ya, katakan, aku anak-anak Allah. Dan aku mau Tuhan membawaku kepada rencananya yang sempurna. Sehingga menjadikan setiap kita orang-orang percaya yang menjadi milik kepunyaannya, yang telah menerima kasih karunia-Nya lewat keselamatan, lewat penyelamatan, korban salib Kristus. Saudara dan saya akan terus disempurnakan. Sehingga janji-janji yang besar, janji-janji yang baik untuk masa depan kehidupan kita
boleh kita nikmati. Di tengah pandemi ini, ingatlah kita anak Allah. Kita anak-anak Allah yang menerima banyak limpah kasih karunia daripada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, tetap semangat, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena engkau sudah menerima kasih karunia-Nya yang besar. Besok kita lanjutkan seri ini dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang besar lewat karya penebusan yang menjadikan kami milik-Mu dan membawa kami kepada rencana-Mu yang semula. Biarlah kami tumbuh memiliki gambar Kristus, gambar Allah yang jelas, sehingga olehnya kami boleh beroleh persekutuan yang makin karib, dan itu membawa kami kepada masa depan yang pasti di dalam Tuhan. Pimpin kami senantiasa hari ini Bapa, bungkus kami dengan darah kuasa-Mu. Mari sama-sama angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam hidup-Mu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Dan ada pesan saya buat setiap kekasih Tuhan, keluarga BMC dimanapun berada. Kita tahu sama-sama di berita-berita yang kita dengar, mungkin kita juga mendengar sahabat-sahabat kita, teman, keluarga kita yang hari-hari ini juga terdampak COVID atau lagi melakukan isolasi mandiri. Kita nggak perlu takut dan nggak perlu cemas. Kuncinya cuma satu, saudara harus selalu pakai masker dimanapun. Dan untuk sementara, hindari tempat-tempat yang tidak penting. Engkau bisa ngopi di rumah, beli makanan, bawa makan di rumah, beli di pasar, masak di rumah. Jaga kesehatan, dan kalau Anda punya kesempatan untuk divaksin, segera vaksin. Karena vaksin paling tidak akan menolong Anda untuk mengatasi virus yang sedang menjangkiti dunia ini. Pesan saya, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan dan selalu berdoa. Tuhan memberkati. Shalom.